Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sinopsis dari buku yang sudah saya tulis, di mana dalam buku ini menceritakan tentang kehidupan nyata yang menemukan rezeki-rezeki ajaib dalam kehidupan. Di antaranya rezeki ajaib tersebut adalah mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bekerja, mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga dalam menjalankan pekerjaan. Yang kedua, dan yang paling utama menurut penulis adalah kembalinya kesehatan istri, di mana selama lebih dari 3 tahun, istri harus berhadapan dengan 4 dokter spesialis. Yang pertama, harus berhadapan setiap bulan dengan dokter spesialis saraf. Hal ini terjadi karena ada penyempitan saraf di leher bagian belakang, sehingga menyebabkan jari-jari tangannya, terutama jari telunjuk dan jari jempolnya, ini mengalami semutan berkepanjangan terus-menerus. Yang kedua, harus setiap bulan konsultasi dengan dokter spesialis jantung, di mana menurut analisa dari dokter jantung, terjadi pembengkakan jantung, pembengkakan volume jantung yang tidak mampu diterima oleh rongga dada. Pembengkakan jantung ini dipacu oleh tekanan darah tinggi yang terus-menerus berkepanjangan sejak masih remajanya. Dan akibatnya terjadi gangguan pada saat melakukan aktivitas, itu timbul seperti gejala-gejala sesak napas. Yang ketiga, harus setiap bulan konsultasi dengan dokter spesialis mata. Hal ini karena terjadi gangguan pada penglihatan matanya, seperti rada rabun pada waktu melihat. Setelah konsultasi dengan dokter mata, diketahui bahwasannya ada pembuluh darah di retina mata itu yang pecah. Hal ini terjadi karena tekanan darah yang sangat tinggi sampai kepada pembuluh di retina mata dan menimbulkan gumpalan darah pada retina mata yang mengganggu masuknya sinar pada retina mata. Yang keempat, harus konsultasi setiap bulan dengan dokter spesialis penyakit dalam. Hal ini sesuai dengan anjuran dari dokter spesialis mata, bahwasanya pembuluh darah di retina mata ini perlu dilakukan operasi yang dikatakan dengan operasi laser. Operasi itu bisa dilakukan apabila kondisi sistem pembekuan darah dalam itu dalam kondisi yang optimal untuk mendukung proses suksesnya operasi laser. Dan ajaibnya, hal-hal tersebut itu tidak lagi dirasakan oleh istri saya. Hal-hal tersebut sudah bukan lagi menjadi kendala dalam kehidupannya. Sudah tidak perlu lagi konsultasi dengan dokter spesialis saraf, tidak perlu lagi konsultasi dengan dokter spesialis jantung, tidak perlu lagi konsultasi dengan dokter spesialis saraf setiap bulannya, tidak perlu lagi konsultasi dengan dokter spesialis jantung setiap bulannya, tidak perlu lagi konsultasi dengan dokter spesialis mata setiap bulannya, dan tidak perlu lagi konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam setiap bulannya. Ini suatu keajaiban yang sangat luar biasa yang dialami oleh penulis. Di dalam buku ini juga penulis coba utarakan tentang
hal-hal apa saja yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya keajaiban-keajaiban tersebut. Dan dalam buku ini juga berusaha dikupas tentang hal-hal apa saja yang kira-kira bisa menimbulkan keajaiban-keajaiban tersebut hilang dalam kehidupan. Di akhir tulisan ini, pada bab terakhir, penulis juga mencoba untuk menguraikan tentang bagaimana upaya-upaya kita untuk mengulang kembali peristiwa-peristiwa ajaib yang pernah terjadi. Yang kita istilahkan dengan reinstall ke rezeki-rezeki ajaib dalam kehidupan kita. Tentunya dengan suatu harapan, tulisan ini bisa memberikan makna dalam kehidupan kita. Tulisan ini mampu mengantarkan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, dan tulisan ini mampu untuk membawa kita menggapai kembali rezeki-rezeki ajaib yang sudah dipersiapkan Allah kepada kita. Akhirnya, kepada Allah semuanya kita serahkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.